Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 20 ayatnya yang ke-6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia." Dalam menjalani hidup, kita sering menganggap bahwa Tuhan hanya bekerja ketika hal besar terjadi, saat mujizat terjadi, saat doa dijawab, atau saat kita selamat dari bencana. Tapi kisah Abraham dan Abimelek dalam Kejadian 20 mengajarkan hal yang berbeda. Terkadang Tuhan justru bekerja dalam hal yang tidak terjadi. Dia menjaga kita, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita sedang dalam bahaya. Dalam kisah ini, Abraham sempat berlaku tidak jujur dengan menyebut Sarah sebagai saudaranya. Abimelek, Raja Gerar, nyaris mengambil Sarah sebagai istrinya. Jika membaca sekilas, mungkin kita merasa Abimelek tak bersalah. Ia tidak tahu bahwa Sarah adalah istri Abraham. Tapi di balik layar, Tuhan sedang bekerja. Ia menampakkan diri kepada Abimelek dalam mimpi dan mencegahnya berbuat dosa. Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa engkau telah bertindak dengan tulus hati." Dan justru karena itulah Tuhan menahan dia dari berbuat dosa. Di sini kita melihat bahwa Allah bukan hanya hakim setelah kita jatuh, tapi juga penjaga sebelum kita tergelincir. Ia tahu hati Abimelek yang tulus, dan karena itu ia bertindak. Ini mengingatkan kita, Tuhan tidak diam. Ia aktif bekerja untuk menjaga kita dari kejatuhan, melalui firman, suara hati, bahkan lewat mimpi atau orang-orang di sekitar kita. Kita sering mendengar kritik terhadap lembaga seperti KPK, terlalu banyak penindakan, terlalu sedikit pencegahan. Tapi bukankah prinsip yang sama berlaku juga dalam kehidupan rohani? Pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah jatuh. Bukankah lebih baik dijaga daripada diselamatkan setelah hancur? Itulah mengapa kita membaca firman dan berdoa setiap hari. Bukan sekadar untuk meminta berkat, tapi supaya hati kita dijaga, supaya kita tidak jatuh.
Bukan hanya minta Tuhan menolong kita saat gagal, tapi juga minta kekuatan agar kita tidak menyakiti hatinya. Mari kita belajar untuk tidak hanya meminta apa yang kita butuhkan, tetapi juga bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau? Dan mohonkan kekuatan untuk tidak berdosa. Sebab kasih-Nya bukan hanya terlihat saat Ia mengampuni, tapi juga saat Ia mencegah kita sebelum kita jatuh. Mari kita katakan kepada Tuhan, tolonglah aku agar aku selalu mengingat-Mu dan selalu ingat kepadaku. Tuhan yang setia, kami bersyukur karena Engkau menjaga kami sepanjang hari ini. Saat kami beristirahat malam ini, kami percaya Engkau juga menjaga jiwa dan raga kami. Tenangkanlah hati kami dari segala kegelisahan dan kuatkan iman kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Bimbinglah tidur kami agar penuh damai dan pulih kembali untuk menjalani hari esok. Dalam perlindungan-Mu, kami serahkan malam ini. Semoga kami selalu ingat kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.